Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa Sayyidina wa maulana Rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahli baitihi al-kiram. Hadrati sultanil awliya al-ghawthis samadani al-waliyil kutubil rabbani Sayyidi Syekh Abdul Qadir al-Jailani sirrah. Hadrati Hujjatil Islam Syekh Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali wa ila hadrati Syekh Abil Hasan Asy-Syadzili wa ila hadrati Syekh Abil Qasim Al-Junaidi Al-Baghdadi qaddasallahu sirrahum wa ila hadrati jami' ulama'ina al-kiram khususan Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Khalil Bangkalan Madura, Hadrati Syekh Hashim Asy'ari Jombang, usulihim wa furu'ihim wa ahli silsilatihim wa ila hadrati masyayikhina khususan Kiai Ruhiyat Ilyas Ruhiyat, Kiai Dudung Abdul Halim Ruhiyat Cipasung, Hadrati Kiai Abdullah Mahfuz Babakan Tipar Sukabumi, Kiai Mas Puro Tipar Sukabumi, Hadrati Muhammad Tengku Toha Karawang, Muhammad Bagus Bakri Sempuru, Abu Yadim Yati Banten, Abu Syair Martama Majahid Abdul Salam Cirebon, wa ammi Kiai Bunyamin bin Muhammad Syafi'i wa jaddi Muhammad Syafi'i bin Bajausin, wa azwajihim wa usulihim wa furu'ihim wa li arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa ammina wa ammatina khalina khalatina li jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat minal masyriqi ilal maghrib khususan walidayya. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jemaah rahimakumullah. Alhamdulillah, di pagi hari yang cerah ini kita masih bisa menghirup udaranya. Kita masih bisa menikmati secangkir kopi. Ini tiada lain adalah merupakan karunia dari Allah yang patut kita syukuri. Semoga kita dijadikannya sebagai hamba-hamba yang pandai bersyukur atas segala karunia-Nya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Faidatun. Ada sebuah faidah. Qala Ibnu Abbas lamma khalaqallahu ta'ala hamatal arsy qala lahum ihmalu arsy falam yutiku fa khalaqa ma kulli wahidin minhum mithla man fis samawati sab'i minal malaikah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu salah seorang sahabat, ulamanya para sahabat yang diakui kepandaiannya oleh junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, lamma khalaqallahu ta'ala hamatal arsy. Ketika Allah menciptakan para malaikat pemikul arsy. Hamalatul arsy itu ada 8. Nanti di hari kiamat arsy ini akan dipikul oleh 8 malaikat. Sementara di dunia ini sekarang sebelum kiamat hamalatul arsy dipikul oleh 4 malaikat. Berdasarkan surat Al-Haqqah ayat 17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal malaku ala arjaiha wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. Malaikat itu ada di penjuru langit. Ada yang memikul arsy Tuhanmu di atas langit itu.
Yauma idzin pada hari kiamat thamaniyatun 8. Pada hari kiamat nanti malaikat yang memikul arasy itu berjumlah 8. Antara lain malaikat yang disebutkan oleh Kangjeng Nabi serta keterangan para ulama, termasuk dari Hamalatul Arsy ini adalah 4 malaikat utama yang disebut dengan Malaikatul Muqarrabin, yaitu malaikat Jibril, Mikail, Israfil, dan Israil. Kemudian ada 4 malaikat lagi yang diperdebatkan oleh para ulama. Ada yang termasuk di dalamnya 10 malaikat yang wajib diketahui oleh kita semua. Tapi ada yang mengatakan malaikat Hamalatul Arsy itu di luar daripada yang 10 yang biasa kita, yang wajib kita ketahui. Yang jelas, baik bagi kaum ahlus sunnah wal jamaah, wajib meyakini bahwa arsy itu bukan ilusi, bukan ilustrasi, bukan majazi, tetapi maknanya hakiki. Jadi benar-benar ada di atas langit sana yang luas dan besarnya jauh lebih besar daripada langit dan segala isinya. Jadi kemarin saya sudah menyampaikan bahwa langit dan bumi serta segala isinya, miliaran planet yang ada di bawah langit ini, semuanya itu kalau disatukan hanya seperti cincin lingkaran kecil di sebuah padang pasir yang luas membentang. Masya Allah. Kalau dibandingkan dengan arasnya Allah, maka langit dan segala isinya ini hanya sebesar cincin kecil saja ditaruh di sebuah padang luas. Berarti arasy itu begitu besar, begitu luas. Kalau arasy saja begitu luas, bagaimana kalau arasy saja begitu besar, bagaimana dengan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala? Allahu Akbar, Allah Tuhan yang Maha Besar. Dalam surat An-Naml ayat 26 Allah juga berfirman, Allahu la ilaha illa huwa rabbul arsyil azim. Allah, tiada Tuhan selain Dia, Tuhannya arasy yang agung. Jadi arasy ini berada tepat di atas langit. Sementara langit saja yang begitu luas, begitu besar, dengan di bawahnya ada miliaran planet-planet Allah, miliaran galaksinya Allah dengan miliaran bintangnya ada di bawah langitnya. Kemudian di atas langit itu ada arasy-Nya Allah. Arasy-Nya Allah ini jauh lebih besar daripada langitnya Allah. Masya Allah, subhanallah, tabarakallah. Jadi bumi ini ibarat butiran debu yang tidak kelihatan sama sekali kalau dilihat triliun kilometer di atas sana. Oleh karena itu, kalau bumi saja kecil, bagaimana dengan diri kita? Betapa kecil kita di hadapan kebesaran Allah. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jemaah Facebook rahimakumullah. Ketika, kata Ibnu Abbas, ketika Allah hendak menciptakan para pemikul arasy, qala lahum, Allah berfirman kepada para pemikul arasy ini, para malaikat Hamalatul Arsy, ihmalu arsy, pikulah oleh kalian semua arasku. Falam yutiku, malaikat yang memikul arasy itu tidak mampu untuk memikulnya.
Fa khalaqa ma kulli wahidin minhum mithla man fis samawati sab'i. Karena saking besarnya arasy itu, malaikat yang diciptakan khusus untuk memikul arasy ini tidak sanggup untuk melakukan, untuk memikul besarnya arasy Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Maka lalu Allah menciptakan setiap masing-masing dari hamatul arsy ini sejumlah malaikat dengan jumlah yang sama dengan malaikat yang ada di langit ketujuh. Kalau satu malaikat diciptakan oleh Allah dengan jumlah para malaikat yang ada di langit, sudah tidak bisa dihitung. Kalau dikalikan dengan jumlah hamatul arsy, karena setiap satu malaikat itu Allah ciptakan sejumlah malaikat yang ada di langit sana. Berarti sudah triliunan malaikat yang menanggung arasy itu, yang memikul arasy itu. Faqala ihmalu arsy. Sudah malaikat semua sudah Allah ciptakan itu. Kata Allah berfirman, pikullah aras kebesaranku itu. Falam yutiku, mereka masih tidak mampu. Fakhalaqa ma kulli minhum mithla man fis samawati minal malaikati wa man fil ardi minal khalqi. Lalu setiap satu dari miliaran triliunan malaikat yang Allah ciptakan untuk memikul arasy itu, Allah juga menciptakan setiap satunya adalah sejumlah malaikat yang ada di langit sana, wa man fil ardi minal khalqi, sejumlah makhluk yang ada di bumi. Ya sudah tidak terhitung lagi itu jumlahnya yang memikul arasy Allah Subhanahu wa taala. Wa qala, dan Allah berfirman, ihmalu arsy, pikulah arasku, falam yutiku. Masih mereka tidak sanggup untuk memikul arasnya Allah, saking besarnya. Masya Allah, saking besarnya arasy Allah dipikul oleh triliunan malaikat. Ya, sudah tidak bisa dihitung lagi. Ya, masih tidak mampu. Faqala, Allah berfirman, qulu la haula wala quwwata illa billah. Coba kalian semua ucapkan la haula wala quwwata illa billah. Akhirnya falamma qaluha, mereka mengucapkan itu. Setelah mereka ucapkan hamaluhu, mereka bisa mengangkat, bisa memikul arasnya Allah Subhanahu wa taala. Fanabadat aqdahum fil ardi sabi'ah. Seluruh malaikat pemikul arasy ini, telapak kakinya tembus sampai ke bumi yang 7 lapis bumi, alamat nirih, di dasar angin. Falam malam tastakir aqdamuhum ala syai'in tamassaku bil arsy. Karena saking beratnya ini para malaikat hamlul arsy, telapak kaki mereka sampai menembus 7 lapis bumi ke bawah, sampai menembus dasar angin di sana, terus di bawah. Dan telapak kaki mereka sudah tidak bisa lagi dipijakkan harus di mana, karena saking beratnya terus. Kemudian mereka berpegangan kepada arasnya, memegang aras itu. Walam yabtulu am qaulim la haula wala quwwata illa billah. Mereka tidak berhenti-henti dari mengucapkan la haula wala quwwata illa billah, la haula wala quwwata illa billah, la haula wala quwwata illa billah. Bergemuruh suara dari triliunan malaikat yang memikul arasy. Khifatan ayyan qaliba ahaduhum. Mereka khawatir salah satu dari mereka itu terjungkil, ya, tidak sanggup lagi untuk memikul arasy.
Fala ya'rifu aina yahwi. Mereka akhirnya dia tidak fala ya'rifu, maka tidak tahu ini ahad aina yahwi, kemana dia akan jatuh. Fahum hamiluna lil arsy. Jadi menahan beban arsy yang begitu besar. Para malaikat hamalatul arsy yang dibantu dengan triliunan malaikat yang lainnya terus mengucapkan la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya, tidak ada kekuatan untuk memikul arsy ini illa billah, kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa hamiluhum wal kull mahmulun bil qudrah. Fahum hamilun lil arsy, mereka memikul, semua para malaikat ini memikul arsy. Wa huwa hamiluhum, dan arsy ya juga wa huwa hamiluhum, Allah memikul mereka. Wa kull mahmulun bil qudrah, semua itu dipikul, ditanggung, dikuasai dengan kudrat dan iradahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudahlah, kalau kita cerita tentang arasnya Allah, tentang kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hendaklah apa menjadi ibrah bagi kita. Tidak sedikit pun ada kepantasan, kepatutan bagi seorang hamba untuk memiliki rasa sombong, untuk memiliki merasa besar di hadapan Allah, di hadapan manusia yang lainnya, lebih-lebih di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Takbir, Allahu Akbar, Masya Allah. Jadi kalau kita takbir itu, dalam hati itu harus ingat kebesaran Allah. Bukan takbir malah merasa besar sendiri. Takbir, Allahu Akbar, takbir. Yang merasa besar dirinya, yang merasa besar kelompoknya. Salah itu. Yang merasa yang maha besar itu ya Allah. Kalau yang kita ucapkan takbir Allahu Akbar, harus tembus dalam hati kita bahwa kita justrulah makhluk yang sangat amat kecil, tidak berharga apa-apa dibandingkan dengan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Waruya mankola. Nah ini, kalau Anda ingin ikut ijazah sama Imam Ghazali, tinggal bilang qabil tu saja ya. Ini ada aurad khusus spesial dari Imam Ghazali kepada kita semua. Alhamdulillah. Waruya, diriwayatkan, man qala idza asbaha wa idza amsa hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim sab'a marratin kafahu Allah ta'ala ma ahammahu shadiqan kana biha au kadziban. Barang siapa setiap pagi dan setiap sore, ba'da subuh dan ba'da maghrib lah ya, ba'da subuh, ba'da maghrib, yang membaca hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim, hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim, selama sebanyak 7 kali saja. Gak usah ratusan, gak usah ribuan, 7 kali saja. Ba'da subuh kita baca hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim 7 kali. Ba'da maghrib kita baca hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim 7 kali. Kafahullahu ta'ala ma ahammahu shadiqan kana biha au kadiban. Maka Allah akan mencukupkan kehidupan dia, apa yang dia inginkan, apa yang dia cita-citakan, shadiqan, yang benar, au kadiban, maupun yang bohong. Pokoknya apa saja yang dia inginkan, yang dia cita-citakan, yang dia kehendaki, ya,
yang baik, yang buruk. Kalau kita baca hasbiyallah la ilaha illallah alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil azim, itu Allah cukupkan. Nah, kalau mau silakan. Ini bahasanya kafahullah ta'ala ma ahammahu shadiqon kana biha au kadziban. Ada lagi kafahullah ma ahamma min amri akhirati wa dunyahu. Allah akan mencukupkan baginya sesuatu yang penting, yang urgen dari urusan akhiratnya, urusan agamanya, urusan dunianya. Dunia akhiratnya ditanggung oleh Allah. Itu maksudnya lah. Karena ada hasbiyallah itu. Cukuplah Allah sebagai Tuhan kita yang memberikan kita rizki, memberikan kita kehidupan, mencukupi seluruh kemauan kehidupan kita. Ya, silakan kalau mau ditulis monggo, ikuti saya. Kalau mau syukur, enggak apa-apa. Ya, ini tapaul kepada Imam Ghazali saja. Ini ditulis oleh Imam Ghazali dalam kitab Muqashafatul Qulub. Siapa yang membaca kalimat ini 7 kali, tidak banyak-banyak, setelah subuh dan setelah maghrib, maka Allah cukupkan segala kebutuhannya, ya, baik kebutuhan dunia, kebutuhan akhirat, kebutuhan agama, semuanya Allah cukupkan, ya. Yang cita-citanya yang benar, yang bohong, yang jelek, semua Allah cukupkan. Cuma ya kalau yang benar dibawanya enak. Kemudian tanggung jawabnya di akhirat juga tentunya dengan ringan sekali. Kalau yang bohong, yang salah, cita-citanya walaupun Allah kasih, tentu Allah tidak akan ridho. Artinya dia akan mendapatkan murka Allah. Coba ikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah? Nah. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ajaztukum. Saya mewakili Imam Ghazali ini. Ajaztukum. Silakan bilang qabiltu, ya. Kalau yang mau ijazah silakan bilang qabiltu. Ini ditulis oleh Imam Ghazali. Siapa yang membacanya hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim sebanyak 7 kali. Ya, 7 kali dibaca setelah subuh dan setelah maghrib. Monggo, mau diamalin syukur, enggak juga enggak apa-apa. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Itu tertulis dalam surat At-Taubah ayat terakhir 129. Kalau yang lengkapnya wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batilu innal batila kana astagfirullahaladzim, salah, mohon maaf. Kalau yang lengkapnya laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Tapi ini tidak dibaca semuanya. Kata Imam Ghazali, cukup dari kalimat hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim dibaca sebanyak 7 kali setelah subuh, 7 kali setelah maghrib. Insya Allah segala cita-cita, segala keinginan, segala kebutuhan hidupnya akan Allah cukupkan. Yang penting ada keyakinan dalam hati. Kalau ragu-ragu, saya nggak percaya ini. Kalau ke Imam Ghazali ini sih saya percaya, cuma ke Kang Uyannya ini saya nggak percaya. Ya udah, nggak bakalan dikabul. Yang penting yakin ya. Baca hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil azim sebanyak 7 kali setelah subuh dan 7 kali
setelah maghrib. Enak kok, enggak lama. Berapa menit, berapa detik paling. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil azim. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil azim. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil azim. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil azim. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil azim. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil azim. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil azim. Dah. Berapa detik? 10 detik. Nah, ya, udah baca habis sholat maghrib 7 kali, habis sholat subuh 7 kali. Cukup itu saja sudah. Ini dijazahkan oleh Imam Ghazali kepada kita semua yang rutin membaca itu setiap pada sholat maghrib dan sholat subuh. Allah cukupkan segala kebutuhan hidupnya. Begitu, baik kebutuhan dunia maupun kebutuhan akhirat. Semua keinginan Allah cukupkan. Amin. Nah, asal yakin saja. Cek bahayayan teh aing arek diamalkeun pugu anu ngaijajahkeun uyan cenah. Hari teu diamalkeun pugu ieu teh Imam Ghazali. Hujjatul Islam. Jarang-jarang Imam Ghazali ngasih wiridan secara umum ini, masal ini. Ini kebetulan saja membahas tentang aras, kebesaran arasnya Allah. Jadi bukan hanya keagungan aras tersebut, ternyata ayat yang menyangkut tentang arasnya Allah saja bisa mendatangkan berkah bagi kita. Asal dibacanya tadi itu, ba'da sholat subuh 7 kali, ba'da sholat maghrib 7 kali. Ya, semua kebutuhan akan Allah cukupkan. Nah, asal percaya weh, yakin kepada Allah maksudnya, ya, tidak ragu-ragu. Aing macena tahu lah nepi ka kitu. Ulah ayat aing ulah kitunya. Mari kita lanjutkan. Al-babul wahidu wassalasun. Bab yang ke-31 fi tarkid dunya wa zammiha. Bab 31 ini menceritakan menjelaskan tentang meninggalkan dunia dan mencela dunia ini. Ini nanti gak aneh kalau dalam bab yang akan kita bahas ini Imam Ghazali akan terus-terusan mencaci maki dunia, ya, mencela-cela dunia. Pokoknya mah menghina dunia aja. Ya, dunia itu apa sih? Ya dunia itu ya dunia. Ya dunia itu harta, tahta, kemudian kuota, Toyota, kemudian ya jabatan, pangkat, yaitu dunia. Nanti kita akan bicara Imam Ghazali ini tentang tercelaknya, ya, kotornya dunia ini, betapa kotor dan hinanya dunia ini. Tentu saja dunia yang hanya, catatan ini, yang hanya digunakan, yang hanya difokuskan untuk kesenangan hura-hura, poya-poya semata-mata, kepentingan pribadi, ya, untuk kepentingan syahwatnya sendiri. Tetapi kalau dunia yang dipakai, dijadikan sarana menuju kebahagiaan di akhirat, justru itu yang kita cari. Jadi Uceng kalau mau kaya, kalau mau sedang ikhtiar untuk menjadi orang kaya, niatkan dalam hati, ya Allah, saya ingin punya duit yang banyak biar saya bisa nyantuni yatim, biar bisa ngasih fakir miskin, biar bisa membantu Kang Uyan untuk menyelesaikan SMK NU At-Tarbiyah, biar bisa membantu Aki Udin mendirikan asrama kobongnya di Singaparna, Tasikmalaya. Kalau niatnya begitu, ya, itu justru dianjurkan. Fa inna dunya balaghun ilal akhirah. Dunia ini, jadikan dunia ini sebagai sarana untuk menyampaikan, ya, kepada urusan akhirat. Jadikan dunia ini sebagai sarana kita untuk menuju kebahagiaan yang hakiki di alam keabadian sana, di
di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang dimaksud dengan dunia, tercelaknya dunia, hinanya dunia itu hina. Dunia itu tidak ada harganya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dunia yang seperti apa? Ya, dulu seorang wali min auliyaillah, bahkan termasuk waliul kutub, yaitu Syekh Abil Hasan Asyadili. Beliau ini terkesan hidup mewah. Rumahnya bagaikan istana. Pembantunya saja 16 ngurusin rumah itu. Belum pengawal yang ada di depan rumahnya. Bodyguardnya banyak. Rumahnya bagaikan istana. Isi rumahnya look semua. Gak ada yang murah-murah. Dari mulai sofa, kursi, kemudian lemari, semuanya mewah. Kemudian beliau kalau kemana-mana pakai kuda yang paling mahal. Kalau sekarang ya mobil mewah lah. Entah itu apa, Lamborghini, entah apa, yang jelas pakai mobil, pakai kuda yang mahal, paling mahal. Kemudian pakai baju yang paling mahal. Pakai baju ya, kemudian pakai imamah yang paling mahal. Pokoknya penampilannya serba high class, kelas tinggi. Muridnya nanya, "Syekh, kok jenengan hidupnya kok seperti mewah begini, padahal jenengan ini seorang wali. Gimana ini Syekh?" Jang, bahasa kita ini, kata Syekh Abil Hasan Asyadili kepada muridnya, "Jang, saya pakai baju yang mahal, pakai tinggal di rumah yang mewah, pakai kuda yang mahal, pakai mobil yang mewah. Itu mobil saya, rumah saya, baju saya yang mahal ini ngomong, ayyuhan nas, ana ghaniyun fala tarhamuni." Orang-orang, aku ini udah kaya ya. Lihat aja, aku ini sudah kaya. Rumahku mewah, mobilku mewah. Rumahku megah, mobilku mewah. Nih, bajuku juga mahal. Fala tarhamuni, gak usah dikasihani. Gak usah kamu ngongkosin aku kalau aku silaturahmi ke rumah kamu, gak usah. Kiai amplop gak usah. Saya gak butuh amplop, saya udah kaya. Nah, itu maksudnya menghilangkan sifat tomak dalam hati beliau. Beliau menampilkan kemewahan karena beliau tidak ingin dikasihani orang. Tapi kalau baju kita lusuh, rumah kita mau roboh, sekalian punya motor otok, mogok di jalan didorong. Aduh, pakai tas udah lusuh banget, udah hampir 10 tahun ada tulisannya Konpercam PCNU Kerawang. Aduh, pakai sarung gajah duduk, 2 kali pakai ngirintil. Nah, keluar dari pakai kendaraan otok-otok tadi, motor butut. Itu artinya begini, motornya ngomong, baju lusuhnya ngomong, tas Konpercam NU-nya ngomong, ayuhanas ana fakirun marhamuni. Orang-orang, aku ini butuh, transfer kepadaku. Aku ini fakir, kasihani aku. Nah, gitu ya. Nah, dunia yang seperti itulah yang bertentangan dengan apa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi makanya kalau dunia ini tidak masuk dalam hati kita, dunia ini menjadi sarana kita untuk berbagi dengan sesama, dunia ini menjadikan kita seorang yang dermawan, membantu saudara-saudara kita yang miskin, yang kelaparan, membantu anak-anak yatim, walaupun tidak maksimal, kita minimal tiap bulannya bisa bantu mereka. Bila perlu mereka kita jadikan anak.
membantu sarana pendidikan agama. Kalau itu wajib itu, cari dunia seperti itu, ya. Dunia yang menyebabkan kita membantu melakukan jalan kebaikan. Anu teu meunang mah eta. Suka mobil mewah teh nongkrong di tempat karaoke. Boro-boro inget ka fakir ka miskin, sholat tara, puasa tara. Tah eta anu teu meunang mah. Yang enggak boleh itu yang seperti itu. Kehidupannya itu seolah-olah ya memang surganya di dunia mereka itu. Jalan-jalan Singapura, apa itu Cina, Makau, dengan hanya menghambur-hamburkan uang saja. Ya, itu yang dimaksud dengan dunia yang kotor itu. Jadi pejabat harus loh. Kalau bukan santri yang jadi pejabat, nanti itu jabatan diambil orang fasik loh. Ya, maka santri harus jadi pejabat, harus punya cita-cita untuk menjadi penguasa. Tapi tentunya penguasa yang adil, yang amanah, yang dipercaya oleh rakyat, yang cinta rakyatnya, bukan untuk memperkaya diri sendiri. Nah, jadi kalau untuk memperkaya diri sendiri itu yang kotor. Tapi kalau untuk tanfizul haq, kemudian amar ma'ruf nahi munkar dan lain sebagainya, seperti yang sering disampaikan oleh para ulama kita, ya itu harus. Kalau nggak ada yang ngurus negara ini orang baik, nanti negara ini hancur. Maka orang-orang yang baik, santri terutama harus tampil, ya, memimpin negara ini. Kalau santri nggak mau jadi pejabat, nanti yang jadi pejabat orang fasik semua bagaimana? Nah, begitu. Oleh karenanya cari dunia ini tentu sekali lagi harta, tahta, jabatan, pangkat dan lain sebagainya bukan untuk kesenangan pribadi, tetapi niatkan untuk kemaslahatan umat, untuk sebaik-baiknya bermanfaat untuk orang banyak. Nah, ternyata waktunya sudah habis. Insya Allah nanti kita bahas besok tentang bab 31 ini, bagaimana kita cara meninggalkan dunia dan segala sejenisnya, dan celaan terhadap dunia, kotornya serta hinanya dunia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih ya. Yang benar datang dari Allah, yang salah datang tentunya dari kebodohan saya sebagai manusia biasa. Semoga Allah mengampuni dosa kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Li khamsatun atafi biha harral wabail hatimah al-mustafa wal murtaba doanya, doakan saya di Mekah ya, Kang Ajmi Madinah. Doakan ya. Terima kasih Kang Ajmi. Ku berkahna lima jalmi, mugi Gusti ngalengitkeun kana penyakit balai anu mantak nganyerikeun. Berkana Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sareng Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah, Hasan Husain cucu Nabi radhiyallahu anhuma, Siti Fatimah Nusuci radhiyallahu anha. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin alladzi ja'ana bil haqqil mubin.
Arsaltahu rahmatan lil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini. Silahkan subscribe karena subscribe itu gratis.